Terdakwa pembunuhan Yosua Ferdy Sambo berhadapan di sidang, salah satunya dengan terdakwa Justice Kolaborator Richard Eliezer. Dalam sidang ada sejumlah kesaksian Ferdy Sambo yang dinilai hakim tidak masuk akal dan tidak nyambung. Saat dicecar jaksa, terungkap Ferdy Sambo mengaku hasil tes kebohongannya tidak jujur. Kita bahas sore hari ini bersama dengan pakar mikroekspresi dengan Monica Kumalasari. Selamat petang, Bu Monica. Halo, selamat sore Mbak Audrey. Yang pertama yang saya akan tanyakan, kemarin pada saat di persidangan Ferdy Sambo menceritakan tentang pemerkosaan yang dialami istrinya. Dari ekspresi yang Ibu lihat, Ferdy Sambo berkata jujur tentang pemerkosaan ini yang dialami istri Ferdy Sambo? Ya, oke Mbak, saya kasih framing dulu di awal bahwa hal mengenai kebohongan ini ya, ini di luar juga ramai dibicarakan, bahkan hakim belum boleh in advance mengatakan kebohongan. Nah, yang saya lakukan di sini adalah bagaimana ketika tacit knowledge dari si hakim ini untuk impromptu mengatakan kebohongan didukung oleh scientificnya. Nah, saya di sisi yang scientificnya nih saya sampaikan gitu ya. Nah, dari yang mana tadi Mbak? Yang pertama adalah ketika mengatakan pemerkosaan. Ya, oke. Jadi ketika secara overall dulu penampilan Sambo kali ini berbeda dari biasanya. Saya mengatakan bahwa penampilan ini keluar dari baseline-nya. Apa yang merupakan baseline Sambo selama beberapa kali persidangan ya? Beliau masih memiliki power untuk mengatakan menurut caranya atau baseline-nya Sambo. Tetapi kali ini yang terjadi perubahan adalah suaranya lebih rendah, ya, softer and lower, ya. Nah, sementara pada saat melakukan analisis untuk voice, ya, hal-hal yang keluar dari baseline itu ada empat. Yang pertama adalah kalau suaranya softer atau lebih lembut. Ternyata benar lembut ya. Terus kemudian softer and lower. Nah, ini ditunjukkan udah softer terus kemudian pakai suaranya juga lebih rendah gitu ya. Terus juga yang ketiga adalah kalau suara keluar dari baseline ini adalah suara yang higher, yang lebih tinggi, suara yang meninggi dengan pitch ya yang ada fear atau anger atau edge with anger. Nah, kedua hal ini antara suara yang merendah dengan suara yang menjadi meninggi, dua-duanya ditunjukkan oleh Sambo ya. Di dalam persidangan yang ditunjukkan adalah softer and lower, sementara di luar persidangan ketika dibicarakan mengenai perempuan yang dikatakan oleh Eliezer ya, yang digunakan adalah nada suara edge with anger. Apa artinya lebih lembut? Kemudian nada marah ini untuk dilihat seorang Ferdy Sambo terdakwa pembunuhan berencana. Gimana? Apa artinya ketika perbedaan antara tadi softer lebih lembut kata-katanya dengan yang tadi lebih marah pada saat di luar persidangan? Ya, jadi salah satu yang dikatakan kejujuran adalah ketika seseorang mengungkapkan apa adanya. Dan ketika mengungkapkan adanya, maka emosinya juga biasa-biasa saja karena datanya adalah yang pernah dialami gitu ya. Ketika ada perbedaan menjadi softer atau menjadi lebih tinggi, ini kan ada perubahan ya. Yang di sini boleh kita simpulkan bahwa perlu digali lebih dalam karena ada hipotesis yang harus dites lagi oleh hakim nanti gitu. Jadi kalau hakim mengatakan bohong, secara saintifik saya mengatakan ya karena hakim ini sudah memiliki pengalaman, sudah memiliki tacit knowledge yang embedded di dalam dirinya sehingga memang sudah kesal karena dibohongi terus-terusan. Dan salah satu yang digunakan adalah ketika melakukan statement analysis. Jadi statementnya itu dianalisa ya, hakim menggunakan beberapa tools ya, biasanya ada juga yang disebut dengan CBCA, kriteria based statement analysis gitu. Bu Monica, pada saat berbicaranya lembut, lebih pelan dengan tone nada yang lebih rendah, apakah artinya Ferdy Sambo di sini sedang mencoba berpikir merunutkan cerita demi cerita untuk meneguhkan keyakinan ceritanya itu ke hakim? Ya, jadi karena ini tidak merupakan sesuatu yang spontan, spontanitas adalah merupakan sesuatu unsur kejujuran, sehingga kita akan bertanya bahwa tone-nya menjadi lebih softer dan lower, ya. Ini adalah untuk ketika seseorang ada perubahan dalam suara seperti ini, ya. Mereka mempunyai waktu atau jeda untuk merekonstruksikan sesuatu. Termasuk berpikir? Termasuk berpikir. Nah, tadi salah satu poinnya juga adalah ketika suara yang meninggi, ya. Kalau suara yang meninggi dengan amarah, gitu ya, atau anger with
di edge suaranya gitu ya. Ketika Sambo mengatakan mengenai perempuan, harusnya kan marah, tetapi yang muncul pada Sambo saya perhatikan di mikro ekspresinya justru malah fear atau takut. Nah, berarti Ini ada perempuan yang mana nih yang Bu Monika? Perempuan yang dibilang sama Eliezer di luar persidangan atau ya, pemerkosaan? perempuan yang datang di rumah Bangka. Oke. Ya, nah di dua sesuatu yang kontras ini ya, dengan voice yang dua-duanya keluar dari baseline-nya Sambo ya, kita boleh mengatakan bahwa untuk dua particular item ini kita bisa gali karena ada indikasi bahwa seseorang itu berbohong, begitu. Oke. Jadi Ya. jadi indikasinya adalah mungkin saja pada saat ditanya soal perempuan, Ferdy Sambo lebih marah, itu bisa saja menyimpan Harusnya marah, Mhm. Tapi tetapi ditahan. yang ada adalah fear, takut. Oke, takut mengungkapkan mungkin ya? Ya, Ada apa jadi kejadian sebenarnya? ekspresinya adalah kalau kita lihat kan waktu itu dia pakai masker ya, tetapi kalau kita lihat di alis ini ya, harusnya kalau dia kan marah nih seperti Angry Bird, tapi yang ada malah kebalik gitu. Nah, ini adalah ekspresi fear atau takut dari facial expression-nya. Sehingga apa yang ditampilkan dengan apa yang dikatakan oleh bahasa nonverbalnya ini tidak nyambung, tidak konsisten, berarti ada sesuatu yang ditutupi. Kita balik ke persidangan. Berkali-kali majelis hakim bilang tidak masuk akal, tidak jujur. Bahkan pada saat ditanya lie detector juga tidak jujur. Apa yang Ibu tangkap di situ? Ya, jadi sama dengan ketika hakim mengatakan untuk di hal-hal lain ya, lie detector ini antara lain melihat fisiologis dari tubuh ya, jadi ada yang ditempel di melihat nafasnya, ditempel di dada dan perut, terus kemudian dari blood pressure-nya juga ditempel di lengan, kemudian juga dari jari-jari tangan, dari skin itu juga akan dilihat mengenai keringatnya ketika dikatakan sesuatu yang merupakan critical question dari si penanya. Makanya hakim juga mengatakan, kalau nggak salah pertanyaan Anda ini, gitu ya. Nah, lie detector ini sendiri berapa keakurasiannya adalah 90%. Memang tidak bisa dijadikan tools dalam pembuktian di persidangan, tetapi sama seperti, jadi posisinya adalah ada lie detector, ya, ada gestur dan mikro ekspresi analisis seperti yang dilakukan oleh saya secara manual gitu ya. Nah, ini adalah merupakan tools yang digunakan oleh hakim untuk kemudian menggali dalam melakukan investasi atau interview. Jadi yang dilakukan oleh mesin maupun yang dilakukan oleh manusia secara manual dalam profesi-profesi seperti saya, keduanya menunjukkan ada kebocoran-kebocoran. Nah, ini tinggal nanti hakimnya akan mengulik lebih jauh untuk mencari fakta. Yang terakhir yang juga menarik adalah pada saat Eliezer. Di sini kan dikiranya bahwa Eliezer ini takut ya berhadapan dengan Sambo. Tapi kemarin beberapa kali Eliezer menyatakan bahwa ketegasannya tidak benar, apalagi yang masalah tembak dan menggeleng-gelengan kepala. Artinya? Ya, jadi kalau tadi udah ada dua nih, ada poligraf, ada saya yang mengamati dan menganalisa dari luar, tetapi di dalam justru malah ada Eliezer, ya. Eliezer mengikuti dengan cermat setiap perkataan Sambo, dan ketika tidak ada kesempatan untuk melakukan konfrontasi karena ini adalah momennya Sambo untuk mengatakan sesuatu, maka respon nonverbalnya sungguh sangat jelas melalui gestur yang terlihat. Ya, ketika mendengarkan sesuatu responnya adalah itu tidak benar, tetapi memang kepalanya menggeleng. Nah, ini berbeda dengan ketika Kuat Ma'ruf menjadi saksi. Ya, ketika ditanyakan sesuatu yang tidak benar, ketika saksinya atau terdakwa dikatakan sesuatu. Kalau gitu singkat Bu Monika, jadi artinya menggelengkan dan penekanan ke bolpen Eliezer artinya adalah? Ya, jadi menggelengkan adalah apa yang Anda katakan itu tidak benar, ya. Nah, ini adalah merupakan satu penegasan nonverbal. Terima kasih untuk penjelasannya, pakar mikroekspresi Monika Kumalasari untuk menganalisis Ferdy Sambo dan juga Eliezer kemarin di persidangan. Terima kasih Bu, sehat-sehat selalu.